Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawalah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dengan membacakan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tergolong kepada umatnya sehingga kita mendapat syafaat di hari kemudian. Amin. Jemaah tarawih insyaallah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah malam ke-6 kita melaksanakan atau mendirikan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Memang semakin masuk ke Ramadan itu tantangannya luar biasa, sebab balasan yang diberikan Allah pun semakin luar biasa. Berbagai macam halangan kita peroleh, dalam cuaca yang tidak bersahabat pun menjadi hambatan bagi kita. Hujan terus, memang seperti itulah untuk mencapai sebuah kemenangan dan kebahagiaan. Maka untuk itu mari kita selalu berdoa kepada Allah, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbitna ala dinik, Ya Muqallibal Qulub, Tsabbitna ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, supaya tetap taat hatiku ini untuk tunduk dan patuh terhadap agamamu. Jadi hujan-hujan gerimis pun tetap kita hantam menuju masjid ini. Jemaah yang dirahmati Allah, malam ke-6 ini sesuai pertanyaan Ali bin Abi Thalib, apa yang kita peroleh melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah? A'tahullahu thawaba man tafa fi baitil ma'mur. Allah berikan sama mereka pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madadin. Dan di malam ini orang yang sholat tarawih secara sungguh-sungguh berjamaah di masjid dimintakan ampun setiap batu yang ada kepada orang yang sholat itu. Jadi batu yang ada diciptakan Allah, mohonkan ampun orang yang sholat tarawih pada malam ke-6 ini. Baitul Ma'mur itu apa? Baitul Ma'mur itu, jemaah yang dirahmati Allah, itu tempatnya di langit. Setelah Adam diturunkan ke permukaan bumi, Allah perintahkan buat di bumi Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi Baitul Ma'mur itu di atas Ka'bah tepat. Andaikan dijatuhkan batu dari langit, pas tepat itu di Ka'bah. Itulah sejajarnya. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Kalau di bumi tempat tawafnya manusia, Ka'bah namanya. Jadi pahala kita malam hari ini seperti tawaf di Baitul Ma'mur, tawafnya malaikat itu. Itu yang diperoleh pada malam hari ini. Jadi kalau malam kemarin siapa yang sholat berjamaah seperti sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, dan di Masjid Nabawi, itu pahala yang kita peroleh tadi malam. Jadi kalau nggak sholat, itu lewat deh. Jadi makin masuk, makin luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah, gimana malam ke-6 ini? Masih semangat? Karena cuaca dingin kan? Pada malam ini tausiah kita pertanyaan umat Yahudi kepada Rasulullah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah begini, kenapa kita berpuasa? Jadi satu ketika umat Yahudi beberapa orang berkelompok datang kepada Rasulullah, ingin mencoba benar nggak ini Muhammad utusan Allah. Sebab di kitab Zabur dan Taurat Muhammad itu sudah dijelaskan ajarannya semuanya. Bahkan di kitab Zabur dan Taurat sudah dijelaskan tentang puasa ini keutamaannya. Jadi orang Yahudi lebih dulu tahu tentang keutamaan puasa ini daripada kita.
Sehingga mereka kecewa pada saat itu karena Rasulullah itu dilahirkan dari bangsa Quraisy. Harapan mereka sebenarnya Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu dilahirkan dari bangsa Bani Israel, karena selama ini dari mereka Nabi itu. Tetapi pada saat pembangunan Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lahirkanlah seorang Nabi yang terakhir ini nanti dari sekitar Ka'bah ini." Allah kabulkan berapa dekade coba? Itu Nabi yang berdoa. Mulai zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, berapa ribu tahun baru dikabulkan doa. Itu Nabi. Kita enggak Nabi, doa luar biasa banyaknya. Setiap mau berdosa luar biasa banyaknya. Kesalahan pun sholat banyak yang tinggal. Mau berdoa sekali mau langsung dikabulkan. Kan luar biasa kita teman-teman. Ini Nabi Ibrahim Khalilullah, luar biasa, lama baru dikabulkan. Jadi begitu Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, datanglah sekelompok umat Yahudi bertanya. Apa pertanyaan mereka? Dan ini menguntungkan sama kita. Akhirnya kita tahu. Qalu, orang Yahudi itu bertanya. Qalu itu berasal dari bahasa Arab qala. Kalau qala, satu orang yang berkata. Kalau qalu, mereka bertanya, mereka berkata, "Ya Muhammad, fa akhbirna ma thawab siyami ummatik." Muhammad, coba ceritakan dulu apa balasan yang diberikan Allah kepada umatmu yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu tahu nggak apa saja yang diberikan Allah sama kita? Apa keutamaannya? Hah? Pahala melulu. Sementara kue pahala nggak ada lagi jualannya. Memang itu satu-satunya, itu balasan pokok itu. Pahala itu bagi kita balasan pokok. Ada yang lain. Lalu Muhammad tolak, dijawab oleh Muhammad, "Ma min abdi yasumu min syahri Ramadan yauman." Siapa di antara hamba ini melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang hari itu muhtasiban, syaratnya penuh keikhlasan. Jadi puasa itu Bu, Bapak Ibu harus ikhlas. Jangan puasa menjadi beban. Ini pula begitu puasa bukaan yang dipikirkan. Begitu puasa, oh pola nanti bukaan. Terus ke situ kayaknya nggak ikhlas puasa itu. Jangan dibebankan. Jangan dipikirkan bukaan. Bukaan itu sudah tersedia. Besok pada sore jalan-jalanlah. Bukaan sudah tersedia kiri kanan. Kalau nggak ada di sana, datang ke masjid. Nah, di masjid itu sudah disiapkan bukaan. Nah, orang yang bersedekah ke masjid berbuka itu pahalanya 2 kali lipat. Nah, makanya tiap hari masukkan sedekah Anda ke masjid berbuka orang yang di masjid itu, yang menjaga waktu. 2 kali lipat pahala kita tanpa dikurangi pahala kita, orang yang berbuka di masjid. Itu muhtasiban. Apa yang diberikan Allah? Illa a'tahullahu sab'a khisalin, kecuali Allah berikan 7 perkara kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasul, yazubul lahmil haram min jasadihi. Nah, yang pertama ini aja malam ini. Selanjutnya baru yang lain. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka dicairkan Allah, dihilangkan Allah dari tubuhnya ini daging-daging yang haram. Maksudnya apa ini? Selama 1 tahun ini kita nggak tahu asal makanan kita dari mana. Bisa jadi yang haram, bisa jadi yang syubhat. Syubhat itu apa? Nggak jelas. Contohlah kita buat dulu yang nggak jelas itu atau yang haram itu kita tahu. Yang sekarang ini lagi fenomenal, lagi populernya istilah carbol dan Charlie. Nah, carbol itu apa Bu? Cari brondolan. Kalau Charlie, cari lidi. Itu diminta. Paling mintanya Mbak, jaluk brondolanmu ya Mbak. Memang yang punya brondolan itu Mbak? Enggak. Nah. Kadang-kadang sawit belum dipelepah, duluan dipelepahnya.
rusak sawit orang. Itu tidak kita minta. Inilah yang subhat itu. Datang yang punya dilihatnya sudah dikutip. Mau ditegur kasihan, enggak ditegur kemanjaan, dijual, itu diberikan sama anak, itu haram. Mau dilaporkan ke polisi enggak sampai 2.500.000, sebab 2.500.000 baru masuk penjara. Jadi kebiasaan dalam agama, sedikit atau banyak, kalau mencuri tetap berdosa. Nah, itulah Al-Quran, tidak bisa diamandemen itu. Nah, jadi ada lagi daun ubi, enggak ditanamnya daun ubi, lewat dia jaluk yang bak, katanya juga daun ubi. Nah, siapa yang menanam? Itu di tanah siapa? Inilah contoh-contoh kecil yang kita cairkan dari tubuh kita ini di bulan Ramadan. Maka itu cuma yang dirahmati Allah. Tapi dengan demikian pun jangan buat Ramadan ini kambing hitam. Oh, wes aman, omongin Pak Ustadz kan yang menghapuskan dosa itu nanti di bulan Ramadan, mulai besok main berondolan terus. Bukan seperti itu maksudnya. Iya, kalau sampai ke Ramadan yang akan datang. Kalau nggak nyampe, gawat. Karena daging yang ada haramnya itulah yang mau dibakar api neraka itu. Ramadan menghapuskan itu supaya kita tidak terbakar api neraka. Nah, itu contoh kecil. Apalagi yang jelas-jelas tidak kita minta. Nah, maka salah satu fungsi yang diberikan Allah kepada hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan, mencairkan, membersihkan daging-daging yang haram. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang harta kita itu pun asalnya dulu diperoleh nenek kita dari apa, metode apa yang dibuat mencari kekayaan itu. Maka kadang-kadang kita mendapat dosa warisan namanya, sebab kita nikmati apa yang dicari oleh mereka. Maka Ramadan inilah salah satu cara membersihkannya, dengan catatan jangan tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah salah satu fungsi yang diberikan Rasulullah jawabannya kepada orang Yahudi tentang puasa. Masih ada 6 lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.